Ya wes. Kemarin tuh kamu mintanya sekalian sama elastisitas ya kalau nggak salah deh. Iya, tapi itu aja Kak, maksudnya materi-materi yang kayak sering keluarnya aja, nggak usah dari akar-akar banget. Ya itu dia. Saya tuh agak gimana gitu kalau ngajar. Eh Gimana ya? Kan kita susah prediksi yang keluar tuh apa aja kan? Ngerti gak Mm-mm. maksud saya? Ya kan? Jadi Iya, emang mesti tahu kayak semuanya gitu gak sih? ya udah deh nggak apa-apa Kak. Iya kan ya? Makanya ini aja saya bikin baru alat optik doang kan. Alat optiknya itu udah banyak banget loh. Ya Wah. udah nggak apa-apa Kak, ada topik dulu. Ya alat optik dulu kali ya. Kita coba nih alat optik dulu. Kamu tuh nggak ngertinya gimana, Din? Maksudnya apa ya? Ini kelas 11 kan? Boleh, boleh. Nggak ngertinya gimana, Din? Enggak, iya, tapi itu kayak nggak pernah diajarin nggak Pak, apa gimana nggak tahu Pak. Pokoknya Pas pandemi ini aku mulai-mulai cuman baru baru pernah nyentuh latihan soal tuh alat optik tuh baru diajarin yang lensa cekung sama teropong bintang. Oh gitu. Misalnya enggak. Tapi kalau ada Hmm, soal tentang dua itu aku bisa, tapi kalau lensa cembung gitu enggak, belum bisa. lensa cembung. Ya terus mikroskop. Oke. Lensa cembung. Padahal lensa bukannya gampangan yang cembung ya. Ya udahlah, yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Cekung. Emang kalau lensa cembung gimana? Nonton dari videonya kakak, Emang ada ya? ada yang ruang satu bayangan Oh, di mana itu oh yang itu lensa. cermin itu cermin cekung itu. Itu cermin. Iya pokoknya itu tuh gampang banget. Nah itu ya itu enak. Itu sebenarnya konsepnya sama aja nih, ada lensa kan di sini. Ada lensa Hmm. cembung, eh, lensa konveks atau disebut juga lensa konvergen. Lensa digambarinnya di sini tuh biasanya garis lurus doang ini. Garis Hmm. garis lurus terus dikasih tanda positif apa negatif gitu. Kalau di sini positif berarti ya lensa cembung gitu ya. Terus dia ruangannya ada 4 juga sama. Ini saya gambarnya di sini aja deh. Situ kayak nggak enak banget ya. Kalau ruangannya sama nih kan ada fokus dia. Terus ini 2 kali fokus. Nah, cuman ini fokus 1, ini 2 kali fokus 1 gitu. Ini fokus 2, terus di sini 2 kali fokus 2. Ruangannya tuh di sini 1, terus ini 2, ini ruangan 3, ruang 4-nya di mana? Sini. Iya. Sama aja kan dia. Terus sinarnya ada 3. Pertama ini, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui fokus kayak gini kan, lewat F2 sini. Hmm. Nah, terus yang kedua, sinar datang melalui fokus 1 dibiaskan sejajar sumbu utama. Yang Hmm. ketiga, sinar datang melalui pusat optik sini tengah-tengah. Dia diterusin. Udah gitu. Nah, pembentukan bayangannya masih sama kayak cermin. Kalau bendanya di ruang 1, Bayangannya bayangannya di di ruang. ruang, iya kayak gitu. Sama dia. Kan kalau ini 1, 2, 3 kan di depan tuh. Hmm. Di sini belakang kan. Iya. Nah, kalau ruang 1, bendanya ruang 1, nanti bayangannya ruang 4 sini. Karena di belakang Hmm. berarti dia maya, tegak, gitu, Tegak. datar. Hmm. Nah, ininya masih sama sifat-sifatnya gitu. Untuk yang lensa cembung ya. Jadi pasangannya tuh Cekung. kalau cermin cekung itu sifat-sifatnya sama atau mirip dengan lensa cembung Sambung. gitu. Gitu, Din. Udah tuh kan. Terus Oke ini kak. ini yang baru nih yang lensa cekung. Dia tuh sinarnya juga sama. Sinar datang sejajar sumbu utama, cuman diteruskannya seolah-olah gitu. Seolah-olah dari sini, dari fokus. Tapi ke sana padahal. Kayak gitu. Inilah ada 3 kan ya. Hmm. Nah, rumusnya ini doang. Cuman paling Hmm. dibedainnya tuh ininya apa, lensa cembung tuh F-nya positif, lensa cekung F-nya negatif. Jadi kalau lensa yang cembung
itu 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Tapi kalau lensa yang cekung, itu minus 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Kayak gitu. Beda itu doang. Oke nih. Terus karena lensa, dia punya kuat lensa. Kuat lensa tuh saya biasanya pakai yang ini 100 per F. Ini kenapa ada 2? Karena yang 1 per F itu dia pakainya meter, yang 100 per F itu sentimeter. Kak. Oke. Terus, nah ini ada, saya ngambilin satu contoh soal, gimana nih ngerjainnya? Buat pemahaman doang aja. Sebuah lensa panjangnya 20 cm, simpan ya. Ditempatkan di depan lensa cembung yang jarak fokusnya 10 cm. Berarti kan ada F ya? 10 cm. Nah, dari gambar ini kan bendanya di sini nih. Oke. Kalau panjang bendanya kan ini 20 cm. Yang 30 cm ini berarti apanya? Jarak S-nya. Jarak S-nya, jarak benda. 30 cm. Berarti kan kita bisa dapetin S aksen tuh dari sini. Gimana tuh ngitungnya? 1/10 1/10 30 1/30 ditambah S aksen. Berarti di sini kurang ya? Iya. 1/10 kurang 1/30. Ini adalah 1 S aksen. Samain penyebutan 30 ya. 3 kurang 1. Oke, berarti S aksennya adalah 15 cm. Nah, dari yang tadinya bendanya 30 jadi 15. Berarti perbesarannya berapa tuh? Berarti 15/30 ya? Per 30 ya? 0,5. 0,5. Setengahnya ya? Ya kan? Setengahnya dari semula. Nah, sekarang untuk panjangnya juga sama dia. Dia kan berlaku ini nih. Nah, yang saya merahin. M sama dengan S aksen per H, bisa juga H aksen per H. Nah, jadi kalau panjangnya 20 cm, otomatis panjang bayangannya, karena ini tanya panjang bayangan, pasti setengahnya juga kan? 10. Setengah kali 20, yaitu 10 cm. Kayak gitu. Oh, H itu bisa panjangnya kau buat ininya. Iya, panjang. H itu panjang. Oke ya. Terus, nah, ke mata nih. Pernah dibahas gak mata? Kayaknya tuh pas COVID deh, Kak. Aku inget suruh ngerjain, tapi soal doang. Iya, bener emang. Ini materinya soalnya materi bab belakangan gitu, bab terakhir. Jadi ya gitulah pas COVID, awal-awal COVID kan. Ya. Nah, makanya ini saya bilang ini aja udah banyak banget ya. Udah, ayo lanjut. Semangat. Oke, ini mata tuh keadaannya biasanya yang dibahas, kalau mata normal nggak ada ininya ya. Normal tuh cuma keterangan aja bahwa mata normal itu bayangan jatuhnya tepat di titik sini nih. Ini namanya retina mata kan ya? Retina. Jadi mata normal tuh bayangan jatuh di retina. Terus titik jauh mata normal, jadi paling jauh itu bisa melihat sampai tak terhingga. Gitu, sampai tak hingga. PR itu dibacanya punctum remotum. Punctum remotum. Gitu. Artinya titik jauh mata. Terus untuk titik dekat, paling dekat itu mata normal 25 cm. PP itu artinya punctum proximum. Gitu. Ya, jadi paling jauh itu tak hingga, paling dekat 25 cm. Itu mata normal. Nah, habis itu kan ada yang matanya nggak normal. Nggak normal. Pertama ada miopi. Miopi itu rabun jauh. Berarti nggak bisa ngelihat jauh, ya. Jadi matanya tuh nggak bisa melihat sampai tahingga gitu. Jadi kurang dari tahingga, misalnya kayak paling jauh 5 meter kayak gitu. Terus bayangannya tuh jatuhnya di depan retina gini. Belum nyampe retina udah ada bayangan di sini. Ya, jadinya ini yang disebut dengan mata minus ini. Lensanya lensa negatif gitu. Jadi nggak bisa ngelihat yang jauh-jauh. Untuk titik jauhnya itu tergantung masing-masing matanya. Ya kan tiap orang beda, ada yang min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, dan sebagainya macam. Tapi untuk titik dekat, titik dekatnya itu tetap
pakai titik dekat mata normal 25 cm. Kalau nggak diketahui di soal 25, tapi kadang ada juga soal yang pakai titik dekatnya tuh 30 cm. Oke. Nah, kuat lensa berapa dioptri yang dipakai, jadi matanya tuh minus berapa, itu pakai rumus ini. Tapi dengan catatan dia mau melihat sampai jadinya mata normal ya. Kalau misalnya soalnya nge-request gitu loh, itu nanti dia berubah lagi. Kenapa sih dia bisa minus ini tuh sebenarnya P sama dengan minus 100 per PR gitu. Ini rumus aslinya tuh gini, 100 per X dikurang 100 per PR. PR tuh kan tadi titik jauh ya, titik jauh matanya. Nah, habis itu, di sini ada X nih. X itu sebenarnya jarak baca yang mau diminta gitu. Kalau misalnya soal yang nggak minta, berarti mau sampai tahingga. Nah, 100 dibagi tahingga itu pasti 0. Jadi 0 dikurang 100 per PR, makanya dapat dia. Oh. Kayak gitu ya. Tapi kalau di soalnya kayak diminta gitu, misalnya tadi kayak saya ada. Nah, kayak gini nih. Di dua soal ini beda kondisi nih. Kalau yang pertama kan, anak penderita miopi memiliki titik jauh 50 cm. Maka ia dibantu dengan kacamata berkekuatan bla 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 gitu kan. Ini soalnya nggak minta dia mau baca sampai sejauh apa. Berarti sampai sejauh tahingga. Ini cara ngitungnya tinggal minus 100 per PR. Kayak gitu. 10. Ya, min 100 per 50 kayak gitu. Tapi untuk soal yang kedua, lihat nih. Jika penderita miopi mempunyai titik jauh, ini PR-nya kan, itu 75 cm. Nah, tapi jika ia ingin melihat benda yang terletak pada jarak 300 cm, nah diminta ini X-nya. Gitu. Nggak bisa pakai yang langsung begini. Ini berarti ngitungnya harus 100 per 300, baru nanti dikurangi 100 per 75. Kayak gitu. Beda kan? Padahal sama-sama miopi. Gitu ya. Itu untuk miopi. Terus ada hipermetropi. Rabun apa? Rabun dekat ya? Plus. Matanya plus, kacamatanya plus nanti. Orang tua biasanya ya. Nah, Itu kalau kalau rabun, apa? mata plus itu lensa cembung, Kak. Lensa cembung, iya. Tadi ini Oh, lensanya cekung. Ini lensa cembung, betul. oke, Kak. Terus ini tuh bayangannya udah sampai apa sih? Ngelewatin gitu loh. Jadi retinanya tuh di retina tidak terbentuk bayangan gitu. Makanya agak susah nih kayak gini. Oke. Untuk titik jauhnya dia mata normal, tahingga. Tapi untuk titik dekatnya itu lebih dari 25 cm. Harusnya kan mata normal bisa ngeliat sampai 25 cm paling dekat ya. Nah, cuman kalau orang hipermetropi itu kayak paling dekat 40 cm. Lebih dekat lagi dari itu nggak bisa kayak gitu. Makanya dia butuh kacamata untuk melihat lebih dekat lagi. Kayak gitu. Nah, persamaannya sama kayak gini. Lihat tuh. Oh iya, Atau gampang dong hafal. kalau di buku biasanya pakainya gini, 4 dikurang 100 per PP. Oh, pernah lihat gini nggak yang ada 4-4-nya ini? Nggak inget sih, Kak. 4 itu dapatnya dari 100 per X-nya yang diminta tuh 25. Kenapa 25? Karena jarak titik dekat mata normal tuh 25 kan. Makanya di sini 4 nih. Biasanya anak SMP pakai rumus ini. Padahal sebenarnya titik dekat mata tuh nggak melulu 25. Harusnya sih pakai yang tadi lebih gampang hafalinnya kan ya. Yang siapa tuh 100 per X dikurang 100 per PP kalau dia hipermetropi. Kalau hipermetropi di sininya PP. Tapi kalau dia miopi, ini di sininya PR gitu. Oke, Udah tahu Kak. bedanya? Tahu-tahu. Oke. Tadi ini udah tahu ya. Nah, sisa soalnya begitu-gitu aja paling seputaran rumus ini. Sekarang loop. Loop gambarnya kayak gini. Karakteristiknya itu terdiri atas satu lensa cembung. Lensanya ini yang bulat, ada bulatannya. Nah, gitu ya. Terus sifat bayangannya maya, tegak, diperbesar. Jadi ngitung perbesaran karena loop itu kan buat memperbesar apa sih? Ngelihat benda-benda yang kecil supaya jadi besar gitu kan. Nah, jadi yang dihitung di sini tuh perbesarannya. Perbesarannya itu M sama dengan SN per F.
dengan SN-nya itu adalah titik dekat pengamatnya, titik dekat matanya. Atau bisa disebut ini juga sebagai si PP itu tadi kan. SN sama PP itu sama. Kalau di soal kata-katanya kayak gimana, Kak? Kalau di soal ada contohnya begini. Paling begini, loop dengan kekuatan 20 dioptri digunakan oleh pengamat yang mempunyai titik dekat, diketahui pasti dia. Pasti ada kok. Berarti ini SN-nya kan? 40 cm. Kayak gitu. Nah, cuma nanti dibedain jadi 2, ada mata yang tidak berakomodasi, jadi ngelihatnya biasa aja gitu. Sama satu lagi mata yang berakomodasi maksimum. Jadi kayak apa ya, ngelihatnya tuh benar-benar segenap jiwa dan raga gitu. Iya. Gitu. Bedanya cuma nambah 1 doang. Ini tuh kayak gimana ya? Belum pernah nyoba pakai loop ya? Pernah sih, maksudnya kenapa jadi beda rumus jauh banget gitu? Karena pasti kalau misalnya berakomodasi tuh matanya tuh bener-bener fokus banget gitu ngelihatnya. Dia pasti kayak agak sedikit lebih jelas, lebih besar gitu. Tapi kalau kita matanya santai ngelihatnya kan kayak biasa aja gitu. Besar sih, cuman beda sedikit paling. Kalau ini 5 kalinya, 5 kali dari semula, paling ini jadi 6 kali dari semula kayak gitu. Beda 1 doang. Kak, aku juga pernah ada soal itu. Apa? Dimensinya dioptri. Apa? Oh, dioptri. Dioptri itu kan kuat lensa. Tadi rumusnya apa? 100 dibagi F. Ya kan ada kan dioptri. Mana sih tadi? Ada. Nah, ini nih, yang ini. Oh, itu tuh. Aduh, bentar, Kak. Sorry, Kak, udah, Kak. Oke. P itu dioptri satuannya? Iya, P P itu kan kuat lensa. Satuannya dioptri. Rumusnya 100 per F. F biasanya satuannya apa? Fokus. Itu fokus kan berarti CM. Iya, fokus. CM kan. Kalau CM kan satuan panjang. Satuan SI-nya apa? Meter. Meter kan. Kalau 100 ada satuannya nggak ada kan? Nggak ada. Berarti bisa dibilang dioptri itu adalah sepermeter gini. L pangkat min 1. Iya, M pangkat min 1. Jadi dimensinya adalah gini ya, L pangkat. Udah. Oke. Kasih, Kak. Oke. Udah ya, loop gini. Yang gampang tuh emang ini doang loop nih. Oke, untuk contoh soalnya, tadi udah dapet kalau SN-nya itu 40 cm. Jika pengamat tidak berakomodasi, gitu ya, maka perbesaran yang dihasilkan adalah M sama dengan SN per F doang. Gini kan? Tapi F-nya belum ada. Kalau dicari ya. Iya, dicari Berarti dulu. 100 Iya, 100 per P, betul. F sama dengan 100 per P, berarti 100 per 20, ini 5. Jadi perbesarannya? 8. Iya, 8. Udah. Gampang banget kalau TBK kayak gini, Kak. Saya juga ngambil bukunya dari yang apa sih, buku Big Bang gitu, nggak terlalu susah, dia emang buat latihan konsep tuh cocok gitu. Buat latihan gini dulu aja, ntar kalau soal yang susahnya, ya terserah itu kamu cari sendiri nanti. Iya kan? Udah tuh, itu lo. Nah, yang ribet mikroskop emang nih ya. Tuh, lihat aja gambarnya. Waduh. Karakteristiknya dulu deh. Dia punya 2 lensa cembung. Ya kan? Ada yang objektif. Objektif tuh dekat sama benda. Jadi kalau ada benda ditaruh di sini, terus ada lensa. Pernah megang mikroskop kan? Pernah. Nah, yaitu yang di dekat sama benda itu adalah lensa objektif namanya. Sedangkan kalau mata kamu ngelihatnya dari mana, itu dari lensa okuler. Dekat mata. Oke, terus dia tuh catatannya benda diletakkan di ruang 2, di ruang 2 benda dari lensa objektif. Ini kan ada lensa objektif nih. Gambarnya saya turunin. Ini objektifnya di sini. Ya, jadi bendanya ditaruh di ruang 2 sini. Di antara FOB sama 2 FOB. FOB itu maksudnya fokus objektif.
Terus sifat bayangan yang terbentuk di lensa objektif adalah nyata terbalik diperbesar. Oke, nanti kan biasa nih gambar sinarnya kan ke sini sampai di sini, terus kalau bentuk bayangan gini 2 sinar aja cukup. Nah, terus ada bayangan tuh. Di mana tuh bayangannya? Sini nih. Nah, ini adalah bayangannya. Untuk yang garis merah ini sifatnya adalah nyata terbalik diperbesar. Ya kan? Itu pas di fokus okuler, Kak. Iya, pas di fokus okulernya. Udah oke nih. Terus kan dia masih harus ngelewatin lensa okulernya kan? Satu lagi nih lensanya. Biar ketemu sama si mata itu. Ya lewat lagi sinarnya pakai. Dia lewat ke titik pusat kelengkungan sini. Terus sinar yang satunya sejajar sumbu utama. Terus ke fokus kayak gini. Nah, keterangannya tadi udah tahu ini masing-masing, ini fokus objektifnya, ini fokus okuler tuh segini. Ya. Terus dari sini ke sini itu jarak benda terhadap lensa objektif, jadi SOB. Terus dari sini, dari lensa objektif ke sebelah sini, itu adalah jarak bayangan si objektifnya, jadi S aksen OB. Ya kan nih, S aksen OB segini. Kak, Terus, aku mau nanya itu kalau fokus okuler nggak ada R-nya ya, Kak? Nggak ada 2 F-nya? ada ini di sini, cuman nggak ditulis ini. Harusnya di sini nih, 2F. Oh, oke. Nah, ada kan? Udah, saya tambahin itu. Ada, tetap ada ya, ada 2F ya. Terus dari dari si bayangan yang objektif ini ke lensa okuler berarti di sini ada SOK. Ya kan nih, SOK. Oke, Jadi udah. dianggapnya bendanya okuler lagi ya, Kak? Setelah jadi Ya, bayangan. setelah jadi bayangan objektif, terus dari bayangan itu ke okuler ya dianggapnya benda S-nya okuler. Oke, Kak. Ya, kalau dari objektif ke dia itu dia adalah S aksen OB, tapi kalau dari dia ke okuler jatuhnya jadi S OK. Gitu ya. Oke. Oke, terus nah jarak dari lensa yang satu ke yang lainnya, jadi dari objektif sampai ke okuler itu disebut dengan panjang mikroskop. Jadi si D ini adalah panjang mikroskopnya. Kayak gitu. Nah, setelah okuler sampai ke mata, kan ini udah ada bayangannya kita bisa lihat ya. Berarti dia sini jadinya S aksen, tapi okuler berarti S aksen OK. Oke, Kak. Oke, untuk gambarnya kayak gitu. Karena harus, biasanya gambar gak sih soalnya? Kamu udah pernah nemu soal beginian belum? Kenapa, Kak? Putus-putus? Oh, putus-putus ya. Kamu udah pernah nemu soal tentang beginian? Gambar gak? Kalau mikroskop belum. Oh, kalau gambar belum pernah, Kak. Di Oh, TO juga nggak pernah kalau gambar mah. Oh, pasti cerita gitu ya. TO tuh jarang optik. Oh gitu? Baiklah. Iya, tapi kalau di les sekarang ada kayak intensif gitu ya, Kak. Banyak banget optiknya. Aku nggak pernah belajar, tiba-tiba banyak banget. Waduh, mantap itu. Oke, sekarang kita kulitin rumusnya satu-satu. Untuk Beda lagi perbesarannya, iya, macam beda-beda. Mantap. Untuk perbesaran lensa objektif, itu asalnya dari M sama dengan S aksen per S sebenarnya. Ya, cuman di sini karena miliknya objektif ya tinggal ditambahin aja S aksen objektif per S OB gitu. S aksen per S kan intinya. Ini ada tanda minusnya tapi mutlak ujung-ujungnya positif juga pokoknya gitu ya. Oke, nah terus untuk lensa okulernya ketika dia tanpa akomodasi SOK itu sama dengan FOK. Nih tadi gambarnya. Ya. Segini fokus kan FOK. Nih, fokus kan dia. FOK. Tapi kan ini juga sebagai SOK. Iya. Ya kan? Jadi dari mereka berdua ini kenapa? Selalu sama gitu. FOK sama dengan bayangannya selalu di FOK. Oh, ini tuh kebetulan gambarnya berarti untuk mata tanpa
akomodasi gitu. Karena bayangannya tepat di fokus okuler. Kayak misal kalau bendanya di belakang 2 FOB, Di akhirnya beda lagi kan, Kak? Iya, beda lagi. Karena ini kebetulan aja nih. Ini nih kalau dia bendanya digeser gitu kan dikit, ini juga pasti bakal geser kan? Iya, karena ini kebetulan gambarnya dia bikin itu kan ini saya ngambilnya dari buku. Jadi gambarnya dia bikin ketika matanya tanpa akomodasi gitu. Makanya FOK sama dengan SOK. Gitu Oke, ya. Kak. Jadi untuk perbesarannya dia gini. Kenapa bisa SN per FOK jadinya? Padahal asalnya tetap aja dari S aksen per S gitu Oh kan? iya, bener. Ini kan harusnya S aksen OK per SOK. Harusnya kan gitu. Ya, kenapa S aksen OK-nya tiba-tiba jadi SN? Karena si S aksen OK ini kita udah ketemu sama mata. Oh iya. Oh ya, jadi dianggap sebagai apa? Udah titik dekatnya mata gitu, sebagai SN. Oke, Kak. Itu ya, jadi bisa diganti jadi SN per. Nah, karena SOK-nya sama dengan FOK, ya udah berarti di sini bisa diganti jadi FOK. Dapatlah dia, gitu. Oke, Kak. Nah, panjang mikroskopnya itu tadi harusnya S aksen OB ditambah SOK. Tapi karena SOK itu sama kayak fokusnya, jadilah ini. Kak, Nah, kalau lensa objektif tuh nggak ada tanpa akomodasi sama akomodasi maksimumnya. nggak ada, karena dia objektif kan tadi ketemunya benda. Ya. Oh Okuler iya. kenapa ada gini-gininya? Karena dia ketemunya sama mata. Mata. Iya, Oke, gitu. Kak. Ada bagusnya juga nggak ada akomodasi gitu. Nanti jadinya dua. Gampang. Nggak ribet, panjang betul. Oke, Kak. Oke, tadi charging. Oke, lanjut. Nah, untuk akomodasi maksimum, dia masih sama, cuman tinggal ditambahin satu ini kan ya. SN per FOK tambah satu udah. Terus untuk panjang mikroskopnya dia pakai rumus asalnya. S aksen OB ditambah SOK. Dari gambar itu tadi. Nih, S aksen OB sama SOK. Sama dong, Kak. Gimana? Sama kayak yang tanpa akomodasi. Yang tanpa akomodasi kan boleh diganti F. Oh, kalau yang akomodasi maksimum nggak boleh? Nggak boleh. Kalau akomodasi maksimum nggak boleh pakai fokus. Dia harus nyari dulu SOK-nya. Oh, oke, Kak. Gitu. Jadi kalau tanpa akomodasi boleh langsung diganti fokus tanpa harus nyari SOK. Cuman kalau akomodasi maksimum harus pakai SOK, nggak boleh diganti FOK. Gitu ya. Kalau diketahuinya FOK gimana, Kak? Tapi akomodasi maksimum gitu. Cari dulu. Pakai tetap pakai ini. Seper F sama dengan seper S ditambah seper S aksen. Karena OK berarti tambahin OK semuanya. Oh, bisa gitu. Bisa. Laku semua. Oke, Kak. Berlaku untuk semua gitu ya. Oke. Tadi S aksen OK itu boleh diganti apa? Ketemu mata jadinya SN gitu ya. Oke. Oh, ini ada nih padahal. Kira-kira kenapa nih tandanya minus? Kenapa ya, Kak? Nggak tahu, Kak. Karena di belakang. Kan ini depannya sini. Walah. Belakang. Makanya kita mesti teliti satu-satu ini. Iya. Iya, Harus gitu. tahu gambarnya dulu. Harus tahu dulu gambarnya betul. Jadi si SOK, S aksen OK ini adalah sama dengan, berarti saya gini aja ya, minus SN. Gitu. Biar tahu. Tadi ada lagi nggak sih? Oh ini. Sini. Oke, udah ya. Ini ada. Nah, kalau ditanya perbesaran total, M totalnya tinggal ditambah. Perbesaran objektif ditambah perbesaran okuler. Gitu. Panjang kan nih ceritanya? Bisa ditanya D-nya juga, Kak. Bisa aja. Ini panjang mikroskop. Oh iya. Oke. Tadi D itu adalah S aksen OB ditambah SOK.
Kalau tanpa akomodasi bisa diganti F. Kita lihat ya. Mikroskop dengan jarak fokus lensa objektif dan okuler berturut-turut 0,8 cm dan 6 cm. Berarti yang diketahui apa aja tuh? FOK. FOB-nya 0,8, oke. FOK-nya 6. 6. Ini sentimeter. Sebuah benda diletakkan pada jarak 10 mm di depan lensa objektif. Sebuah benda. Berarti B. S. Ya, SOB. 10 mm tuh 1 cm ya? 10. Iya. Ya kan, 1 cm ya? 10 mili. Langsung aja. Jika pengamat berakomodasi, nah ini kalimatnya aneh nih. Berakomodasi nih berarti dia ya. Akomodasi maksimum. Pada jarak. Ini jangan sampai keliru bahwa dia adalah SN. Berakomodasi maksimum pada jarak. Ini tuh maksudnya matanya berada pada jarak 30 cm gitu. Jadi SN-nya. Oke, 30 cm. Gitu ya. Panjang mikroskop saat itu adalah, kan gini nih ngitungnya. S aksen OB ditambah SOK. Belum ada semua kan? Berarti harus nyari semuanya. Gede banget. Pertama, oh ini udah ada FOB, ada SOB. Kita nyari S aksen OB dulu. Langkah pertama. Berarti gimana? Seper FOB sama dengan seper SOB ditambah seper S aksen OB. Seper 0,8. 1/1. Gini. Jadi seper S aksen OB sama dengan 1/0,8. Kenapa? Dijumlah ya, Kak? Iya, kalau dia kan karena adanya di depan tuh, sana. Tetap ditambah, gitu ya. Kalau lupa dikit salah. Iya, pokoknya cuman yang si FOK doang itu, yang okuler, yang karena SN-nya negatif kan di belakang. Ini berapa nih? 8/10, 10/8 ya berarti. 10/8 ya? 24. Gini. Iya benar, 4. S aksen OB-nya adalah 4 cm. Terus yang kedua, nyari SOK. Ada ini sama ini. 1/FOK sama dengan 1/SOK dikurang 1/SN. 1/6 dicari. Dikurang 1/30. Berarti kalau ini pindah, tambah 1/6 ditambah 1/30. Sama dengan 1/SOK. Jadi 1/SOK sama dengan, samain penyebutnya 30. 5 tambah 1. 6/30. 5. Jadi SOK-nya 5. Berarti D-nya 9. 9. Sebenarnya muter-muter di situ aja ya, Kak? Iya. Gini, cuman harus teliti ya. Sebenarnya muter-muter gini aja tuh kan. Ini dari rumus lensa aja kan. Ya sih, tapi sisanya itu tadi harus ngerti itu. Kalau di lesku suruh ngafalinnya yang udah disampaikan penyebutnya, Kak. Kenapa begitu semua sih? Emang iya, emang semuanya gitu? Di sekolah sih ada yang kayak gitu, yang udah diapain tuh namanya? Udah jabarin gitu kan. Tapi kan jadinya ngapalin. Padahal itu asalnya dari rumus yang sama, rumus fokus lensa. Iya nggak sih? Tinggal tambahin OB sama OK. Iya. Tapi kamu nyaman. Kalau di les disuruh langsung masuk. Disuruh langsung ya? Harusnya saya begitu sih tuh ya. Nggak tahu saya kalau ngajar kenapa nggak bisa kayak gitu. Kadang suka pengen, tau beneran deh. Kenapa malah kepingin, Kak?
Biar cepet aja gitu, biar keren kayak orang-orang kan cepet gitu langsung gitu. Gitu, Din. Apa-apa malah tahu asalnya. Iya, saya tuh orangnya kayak males ngapalin rumus gitu loh. Orang apa sih? Yang bab cahaya aja kan harusnya rumusnya ada 12. Saya bikin jadi cuma Buset. 2. Tapi kan cahaya tuh sebenarnya ada 12 kan, tapi rumusnya sama gitu, mirip-mirip. Akhirnya saya ringkas aja jadi 2 gitu. Oh ya, enakan gitu dong. Ya kan emang begitu. Saya bertanya-tanya kenapa kita harus ngapalin rumus banyak-banyak gitu. Yang itu, yang kayak F sama dengan S aksen kali S per S aksen tambah S yang gitu, Kak. Cuman dibalik doang sih. Iya sih, iya asalnya tuh sebenarnya cuma dari kali silang kan. Iya, tapi kalau kalau beda beda apa? Beda lensa, beda rumus dong ya. Iya, beda lensa F negatif. Iya, jadi banyak. Iya, jadi banyak ngapalinnya. Padahal satu tadinya gitu. Ya udah Cisah, ini teropong nih terakhir. Lah, kok kayaknya dikit? Kok saya bikinnya kayak banyak banget ya? Teropong. Nah ini teropongnya ada 2 ya. Hmm, Teropong bintang. beda. Beda. Bedanya apa, Din? Lensanya 3 yang kanan. Lensanya 3 nih yang ini. Ada lensa pembaliknya. Buset, susah banget kayaknya. Gambarnya Gak sih iya komplit. sih. Mungkin itu alasan yang nggak pernah muncul soal gambar kali ya, susah Iya, ya. tapi Iya. Lensanya ada 2. Masih sama. Objektif sama okuler. Okuler tuh deket sama mata. Gitu kan? mm-mm. Terus objektif deket sama benda. Nggak deket sama benda sih. Bendanya kan jauh banget. Gimana nggak tahu. Maksudnya cuma ke arah bendanya gitu. Oh iya, berarti kalau gini nggak ada jarak benda dong, nggak? Tetap Ada ada nggak, sih Kak? harusnya. Ya, SOB-nya ada nggak, Nggak Kak? ada SOB. Betul sekali. Kayak gini iya mau ngitung jaraknya berapa kilometer ke bintang. Hitung dulu baru bisa hitung perbesaran segala macam. Nggak ada ya. Ini rumusnya lebih ringkas dari yang tadi itu mikroskop ya. Oke, oke. Tapi soal biasanya banyak kan mikroskop. Hmm, Karena dia yang ribet. Jadi itu yang banyak. biar dipersulit ya. Kalau ini kan gampang. Ya udah karena bendanya jauh jauh tahingga gitu kan dia pembentukan bayangannya gini. Terus dia jatuhnya di fokusnya okuler. Ini kayaknya untuk Hmm, mata yang tanpa akomodasi berarti ya. Tanpa akomodasi. Gambarnya begitu. Jatuh di okuler terus kayak tadi lagi dari okuler diterusin ke mata kita nih di sini ngelihat. Gitu. hmm. Nah, sini ada keterangannya FOK. Jadi si bendanya ada di fokusnya okuler gitu. Harusnya nggak melulu sih. Nggak, ini kayak kesalahan ngetiknya dia. Yang tadi ada di fokus okuler itu adalah apa? Eh, bendanya apa bayangan benda dari lensa objektif ini jatuh di fokusnya okuler kalau matanya tanpa akomodasi gitu ya. Terus diterusin Mm-mm. ke mata kayak gitu. Kayak tadi biasa. Terus jarak dari objektif ke okuler itu adalah panjang teropongnya. Oke. Oke, cuman SOK-nya apa? SOK-nya sama kayak FOK lagi. Iya, SOK-nya sama kayak FOK lagi betul. Di sini. Oke. Nah, terus dia tuh nih, kamu ada lihat gak kenapa dia naruhnya mepet begini FOB sama FOK? Coba deh dia. Jadi fokusnya objektif sama fokusnya okuler itu dia berada di titik yang sama. Oh. Dari sini ke sini itu adalah FOB, terus dari sini ke satunya lagi itu adalah FOK. Kayak gitu. Jadi dari Hmm. ujung ke ujung untuk D-nya itu bisa fokusnya ditambahin FOB ditambah FOK. Kayak gitu ya. Berarti nggak ada F2F dong, Kak? Harusnya ada, cuman dibikin sedemikian rupa si teropong bintang itu. Itu. Tetap ada, namanya fokus tetap ada dua, lensa tuh tetap ada 2F gitu. Nah, cuman kan dia nggak terlalu kepake kan, kepakainya fokusnya. Mm-mm. Oke, nah tadi untuk D-nya itu, di sini nggak kelihatan. D-nya ini ya, FOB ditambah FOK, tapi untuk mata tanpa akomodasi. Kemudian. Perbesarannya M sama dengan FOB per FOK.
Mm-mm. Nah, kalau akomodasinya maksimum, dia FOB per SOK. Kalau ini kan So, tanpa akomodasi, FOK sama SOK kan sama tuh. oh iya. Harusnya yang benar tuh kan perbesaran adalah FOB per SOK. Ini yang benar. Cuman karena matanya yang tanpa akomodasi, FOK sama SOK tuh sama, makanya dia boleh diganti gini. Kak, kalau misal ngafalinnya FOB per SOK aja boleh nggak, Kak? Boleh aja, kan ini berlaku buat semuanya nih. Di sini, di sini, Iya, di sini juga. Cuman kamu tetap harus ingat ya, kalau tanpa akomodasi, SOK-nya diganti FOK gitu aja. Tapi ngapalin rumusnya ini gitu ya. mm-mm. Oke. Oke. Gitu aja lebih enak. Terus yang akomodasi maksimum ya sama, berarti gini, perbesaran FOB per SOK, oke, untuk panjang ininya teropongnya otomatis FOB ditambah SOK. Jadi mereka berdua ini ditambahin. Enak banget ini teropong gampang. Ya Mm-mm. tinggal tambahin gini tuh. Nah, itu yang akomodasi maksimum yang teropong bintang, terus sekarang teropong bumi. Bedanya dia ada lensa pembalik. Oh, alah. Iya, iya. Jadi fungsinya lensa pembalik tahu gak buat apa? Enggak. Enggak, jadi kalau yang tadi kayak mikroskop, terus teropong bintang, kita tuh sebenarnya ngelihat bendanya terbalik. Oh. Jadi kalau misalnya kamu apa kita pakai mikroskop terus mau ngelihat suatu bakteri gitu ya, bakterinya berdiri begini, nanti dilihat di mata kita begini, terbalik gitu. Hmm. Nah, kalau pakai teropong bumi kan nggak lucu lagi ngeker apa lagi ngeker temen jauh banget di sana, usah nanti temennya jadi kebalik dilihat di mata kita. Gitu kan? Makanya dia punya lensa pembalik ini fungsinya supaya bayangannya tegak lagi. Gitu. Jadi kalau ngelihat bebek di sini, kepala bebeknya nggak di bawah jadinya gitu. Fungsinya lensa Kalau pembalik. lu, Kalau loop tadi tetap tegak. Mana tadi loop? Nah, ini dia loop ya. Kenapa tapi tetap lensanya tegak? cuma satu ya. Lensanya satu. Kenapa dia tetap tegak gini? Karena loop itu pasti bendanya berada di ruang satu. Ini kan fokusnya nih. Hmm. Dia bendanya di sini, di ruang satu. Jadi pasti bayangannya Maya tegak diperbesar gitu. Kecuali kalau bendanya di ruang dua. Cuman kalau untuk loop kan enggak. Loop itu bendanya selalu di ruang satu. Jadi makanya selalu tegak. Bedanya Kalau di itu. ruang satu bayangannya Maya juga, Kak. Iya, kan tadi gini, kalau benda di ruang satu, bayangan ruang berapa? Oh iya, Empat kan? di ruang 4. Iya, empat Maya kan? Kalau Iya, bendanya di ruang 4 nggak mungkin ya, Kak? nggak mungkin. Kita sampai mana tadi? Nah, ini dia ya. Sisanya tuh kalau teropong bumi dia bisa tegak lagi karena punya lensa pembalik. Kalau loop tadi, bendanya selalu di ruang satu. Oke, Iya kan, perjalanannya gimana nih? Ke sini, banyak. ini ketemu FOB ya. Fokusnya objektif berarti segini tuh. FOB, terus ketemu ke lensa pembalik. Waduh, ini ada FOK kecil-kecil banget. FOK sama SOK sama ya? Berarti ini tanpa Akomodasi. akomodasi. Iya, kayak gitu. Bedanya itu doang. Sama ini. Sebenarnya untuk perbesaran sama kan tuh. Sama ya? Mm-mm. Ya, cuman bedanya kalau tadi kan untuk si panjang lensa itu, panjang lensa, apa panjang teropongnya, ini kan harusnya FOB ditambah FOK gitu ya. Mereka berdua ditambahin gitu kan. Tapi karena teropong bumi itu punya lensa pembalik, tinggal ditambahin sama 4 fokusnya pembalik. 4 kali fokusnya pembalik. Ini juga sama. Ini tinggal mereka berdua tambahin sebenarnya kan. Jadi untuk D-nya itu FOB ditambah SOK karena ada pembalik. Ya udah. Terus soalnya gimana nih? Tapi kayaknya sih saya masih milih soal yang gampang. Kuat lensa diketahui ya. Objektif Mm-mm. sebuah teropong bintang 1 dioptri. Tadi dioptri itu P ya.
Iya. P-nya si objektif itu 1 dioptri. Berarti fokusnya objektif, Balik 100/1. iya, 100 cm. Oke. Sedangkan kuat lensa okuler 20 dioptri. Berarti P-nya okuler 20 5. dioptri. FOK 100 bagi 20. Iya benar, 5 cm. Teropong digunakan untuk mengamati bintang oleh mata normal tanpa akomodasi. Berarti bisa diganti FOK. Panjang teropong ya tinggal ditambah, Din. Nggak seru. Ya benar, berarti saya salah milih soal ini. Harusnya yang seruan dikit. Banyak aku kan soalnya. 105. Gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Untuk basicnya dulu ini. Ngerti, Kak. Soal susah mah urusan belakangan dah itu. Udah ngerti ya? Paham kok, tapi kalau soal susah pun juga kan di sini juga. Iya, muter-muter di situ aja. Soalnya dia nggak bisa diapa-apain kayak soal kinematika gitu. Kalau yang Iya. gerak-gerak kan bisa diapa-apain tuh soalnya. Itu aku ngerjain buku Big Bang juga Kak, yang ini juga, tapi yang kinematika gerak sampai nangis Kak, aku udah soal ke 40 apa berapa. Aduh nggak bisa soalnya udah nyontek kunci jawaban padahal. Aduh. Ya Gila itu. soalnya kan Soal kan oh. Iya, kinematika tuh kan bisa diapa-apain aja soalnya. Mantap dah tuh. enak nih yang kayak gini materinya. Mantap. Iya. Emang harus dikulitin satu-satu. Ada pertanyaan lagi nggak? Atau ada soal yang mau kamu tanyain? Ada soal sih Kak, apa pakai soal dari lesku aja? Boleh aja. Saya nyediainnya cuma segitu doang udah. Karena saya pikir kayak buat tahu konsepnya dulu gitu. Soal mah Lemot. paling Minggu depan puasa. Iya. Gak kerasa. Udah mau puasa aja. Tapi kayaknya bisa deh Kak kalau kayak gini mah, kayak kalau udah tahu konsepnya jadi. Udah tahu konsep enak kan? Mau lihat soal kayak gimana juga, ayo aja. Kak, kok ada itu sih Kak, di sini ada interferensi yang apa itu Kak? Celah ganda, cahaya. Iya, kok masuk di optik ya? Itu kan optik fisis. Ya ampun, masih ada lagi berarti ya Kak? Kan gini, tadi dulu bentar. Optik itu kebagi dua, ada optik geometri sama optik fisis. Optik geometri itu alat optik yang tadi kita pelajarin itu. Optik fisis itu yang bab cahaya, yang waktu kamu tanyain bunyi cahaya gitu. Nah, itu interferensi celah ganda yang itu. Yang banyak ya? Yang saya bilang tadi. Nah, itu. Interferensi celah ganda itu interferensi yang. Kak. Ini apa nih? Enggak deh, enggak aku tanya yang itu. Nanti aja tunggu dijelasin sama gurunya. Tapi biasanya gurunya pelit tahu ngejelasin tuh. Kenapa begitu? Saya kalau cepet banget Kak, asli. Oke, kalau gitu tuh harus udah belajar dulu dari rumah, terus referensinya tinggal jadi nyambung gitu ya? Kalau enggak, makanya teman-temanku pada nanya, kok bisa sih dia nyambung? Kok bisa nyambung sama kakaknya? Kan kakaknya cepet. Harus mengerjain dari rumah dah kalau kayak gini. Benar-benar. Enggak. Mana yang udah kedua? Sisanya di fraksi. Ada berapa tadi kamu ngirim? 3 ya? Ini apa nih? Itu yang kedua sama nggak sih Kak? Iya, ini cermin sih. Sama aja. Mau nyobain yang kedua. Yang ada NN-nya itu kan? Iya. Iya, nggak aneh-aneh amat soalnya. Bentar. Saya buka di Paint aja. Kak, ini ada soal gini Kak. Sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung adalah, itu kan gampang ya Kak? Yang mungkin tuh kalau menurut aku nyata terbalik
diperbesar sama nyata terbalik diperkecil tuh yang mana Lalu jawabannya? gimana? Cermin, Ini fotoin aja dah Kak. cermin cembung. Ini Atau cermin cembung iya, mah Maya, bukannya? cermin cembung selalu Maya. Maya tegak diperkecil. Jadi cermin cembung selalu gitu Kak. Iya, cermin cembung selalu begitu. Bentar, terus saya jelasin kenapa begitu. Ada Oh, nggak Maya? ada. Aku pikir malah kalau Maya kan tegak diperbesar, jadi nggak ada yang kayak gitu. Oh, Maya tuh temennya tegak, diperbesar atau diperkecil itu tergantung sama lokasi bayangannya. Ah, Kalau Gitu. kalau lensa cekung apa cermin cekung ya, cermin cekung kan kalau Maya pasti diperbesar. Hafalinnya gitu. Salah trik Bener. ngapalin berarti. Kalau Maya temennya tegak gitu. Tadi apa? Cermin cembung. Ah, Nih ya saya gambarin. Ini saya udah layarnya udah paint kan ini. ada. Iya udah. Cermin cembung tuh kagak lurus ya udah. Inilah. Kan yang dipakai yang di sebelah sini nih. Dari arah sini datang cahayanya. Oh, Jadi yang melengkung. kebalik ya. Iya, kalau cekung, cekung dari sini justru. Jadi yang melengkung ke dalam ini cekung. Yang melengkung keluar kalau dari sini itu cembung. Gitu ya. Jadi kalau cembung, itu yang ini nggak dipakai kan? Mm-mm. Bendanya selalu di sini nanti dia. Nah, ruangannya masih sama kayak yang kamu udah nonton video Oh, saya kan katanya. Ini ruang oh, 1, oh, ruang 2, pantes Maya semua ya Kak. ruang 3. Iya, jadi kalau bendanya di ruang 4, kalau lensa kan nggak bisa tuh bendanya di ruang 4. Tapi kalau cermin masih mungkin, cermin cembung. Gitu. Benda di ruang 4, bayangannya pasti di ruang 1. Lah, kalau selain di ruang 4 nggak bisa lagi bendanya Kak. Kalau misalnya bendanya di ruang 1, berarti jadinya cermin cekung. Oh Makanya iya ya. sifatnya cermin cembung tuh cuma satu. Kenapa? Karena bendanya akan selalu ada di ruang 4. Otomatis bayangannya akan selalu ada di ruang 1. Kalau itu kan tadi yang sama kayak tadi lensa cembung kayak cermin cekung ya. Iya, kalau cermin cekung dia lensa cembung temennya. Itu sama tuh sifatnya. Kalau cermin cembung ada Cermin nggak Kak? cembung, lensa cekung. Jadi mereka berdua Oh, cuma punya sifat satu. Kalau ini sifat ada tiga. oke. Tergantung ruangan bendanya. Berarti kalau lensa cekung juga sifatnya kayak lensa Lensa cekung sifatnya kayak sama kayak cermin cembung. berarti pasti juga Maya juga ya. Maya. Maya Oke. temannya tegak. Gitu. Maya tuh teman tegak. Diperbesar atau diperkecil itu tergantung perpindahan ruangnya kayak gini. Dari 4 ke 1 itu diperkecil. Oke, Gitu oke, ya. oke. Oke. Nah, Ih, gitu. Saya hapus. Nah, habis itu kita tadi mau bahas apa? Oh, ini ya. Pada cermin cekung dengan jarak fokus f. Jika perbesaran yang dihasilkan n yang lebih dari 1, maka jarak antara benda dengan bayangan dapat dituliskan sebagai jarak benda ke bayangan. Berarti dari S ke S aksen. Gitu kan? Ini kok nggak ada suaranya? iya iya Kak, aku juga lagi bingung. Jarak benda terhadap bayangan bendanya. Mungkin gini maksudnya. Kan ini kan cermin cekung nih. Kalau bendanya Oh, di ruang 2, sini, nanti kan bayangannya ruang 3. Dari sini ke sini gitu maksudnya. oh, Ini kan fokus. Ini S. Ini S aksen. Berarti tinggal dikurang kan? hmm. Ya, berarti itu tadi kita mesti dapetin berapa apa S dikurang S salah. Gedean S aksennya. Pokoknya selisih itulah. Selisih entah S dikurang S aksen dikurang S atau boleh juga S dikurang S aksen. Pokoknya selisih mereka berdua. Oke. Gimana itu dapetinnya? Seper F sama dengan seper S ditambah seper S aksen. Tadi gimana kalau cepetnya F sama dengan jangan Dengan S tambah S jangan aksen kali jangan F jangan F yang apa-apa.
Kita butuh salah satu di antara mereka berdua. Boleh S aksen, boleh S. Kalau S aksen katanya bawahnya dikurang, berarti S aksen sama dengan S kali F per S dikurang F. Oh iya benar. S dikali F Per per S dikurang F. Oke, masukin ke situ. Berarti kan perbesarannya katanya N. Oh, N sama dengan, gitu ya. S aksennya ganti. S, gitu ya. S aksennya itu diganti S kali F per S dikurang F per lagi S. Berarti sama aja dikali per S. Boleh gini nggak sih? boleh coret. Berarti coret sama ini. Uh-uh. F per S dikurang F. kan S aksen ini nih. Terus S apa jadinya? F per S itu mah rumus perbesaran juga, rumus cepat perbesaran. Apaan tuh? Yang mana? Itu F per S dikurang F. Gimana M Rumus sama dengan F F per S min F. S min F. F gini. Iya, balik lagi berarti. Oh iya bener. Kita tuh sampai dapetin apa sih? Kita intinya mau nyari S dikurang X aksen. Gimana ceritanya? Gimana, Din? Nggak tahu, Kak. Dari dua rumus ini. Aduh, padahal ini dikit lagi nih. Tapi kok saya buntu jadinya ya? Banget, Kak. Ini padahal tinggal dimasukin ini. Yang hilang apa sih tuh? Pokoknya S sama S aksennya harus hilang aja. Gitu kan? Tapi N-nya ada, berarti dimasukin. N dikali S. Berarti gini. Itu Kita kuadrat butuh juga ya. kita butuh rumus S aksen yang mengandung N dan F. Kita juga butuh rumus S yang ada N sama F-nya. Kalau S kan udah pasti dapat dari sini. Nah, tinggal S aksen nih. Ini si S aksen kan kita udah punya ini. Tapi S sama S ini nih S yang nggak boleh ada gitu. Ayo, Din. Berpikir keras, Din. Padahal tinggal aljabarin doang. Tapi entah kenapa. Kalau dibikin S sama dengan nggak bisa ya, Kak? Yang mana tuh? Yang rumus terakhir itu, yang hitungan terakhir. Iya, bisa. Yang ini kan? Tapi itu baru ketemu S ya maksudnya. Iya, baru ketemu S doang. NS dikurang NF gitu kan? Sama dengan F. Berarti NS sama dengan F ditambah NF. Berarti S sama dengan F ditambah NF per N. Nah, baru dia doang. Emang ya kalau nggak nyoba di kertas dulu. Kita udah punya S itu, bener kata kamu tadi, F dikali 1 tambah N tambah 1, gini kan? Terus dimasukin lagi aja ke M sama dengan S aksen per S. Berarti kan S aksen itu N dikali S kan? Karena M-nya diganti N. Habis itu? Tinggal dikaliin sama dia, N dikali F kali N tambah 1. Kan tadi S-nya udah ada. Oh N-nya iya, hilang coret. ya. Iya. F dikali N tambah 1. Tinggal kurangin nih mereka berdua. Jadi S aksen dikurang S itu sama dengan F dikali N tambah 1 dikurang F kali N tambah 1 per N. Nyebutnya N kan? Iya. Ini tinggal gimana berarti? Kali N lagi. Dikali N lagi, NF. F. Kok tadi saya kayaknya gampang banget ya? Janjian sih salah lagi. Enak aja lagi saya tadi. Ini. Nah, kalau gitu sisanya N dong. Enggak kan di sini nggak punya N. Gimana sih? Ini tinggal dialjabarin gitu ini. Ini tuh sama aja berarti NA dikurang A. Berarti A-nya dikeluarin kan? A dikali N kurang 1 gitu ya? Iya.
A-nya itu adalah F kali N tambah 1. Ya kan? Ini A-nya. Terus dikaliin lagi sama N kurang 1 per N. Terus yang N tambah 1 sama N kurang 1 kaliin. Jadinya N kuadrat min 1 kali N F. kuadrat plus M 1 kuadrat. Iya. Ini. Yang E. Temu. Yeay. Seneng banget. Gitu. Iya, padahal tadi kata saya ini gampang nih. Sebenarnya tinggal masukin doang. Tapi kemana? Wow. Makanya soal rumus itu paling nyebelin. Iya, tapi seru, Din. Iya, kok seru Kak? Seru. Terus sendirian Nggak tahu. Iya, ya betul ya. putus Enak. asa. Enak yang apa? Barengan gini ya. Enak kalau kakak yang ngerjain. Kalau nonton. Oh, nggak jadi. Udah tuh dapat. Habis itu yang mana ini? Ini kenapa? Itu radius kelengkungan cermin tuh apa Kak? R 2 kali fokus. Ini nyari fokus. Iya, di depan sebuah cermin tekung ya, berarti positif. Diletakkan objek pada jarak 10 cm dari cermin S-nya. Ternyata bayangan yang terbentuk nyata terbalik serta berada di jarak yang sama dengan bendanya. 10 juga. Nyari fokusnya. Gimana tadi yang langsung? S dikali S aksen. Per S aksen tambah S. Berarti 100. Aku jadi pakai rumus ini Kak. Nggak apa-apa. Biar cepet aja. 5. 2 kali fokus. 10. 10. Oh gitu sih, kok gampang. Karena tadi mungkin belum baca soalnya dengan teliti. Yang itu loh yang kayak ternyata bayangan terbentuk nyata dan terbalik. Nyata dan terbalik udah fokus ke situ duluan ya. Iya ya, ternyata bayangan yang terbentuk nyata dan terbalik. Padahal ada lanjutannya serta berada pada jarak yang sama dengan bendanya. S aksennya 10 gitu. Alah. Iya. Ya kan? Padahal ada ini nih. Di jarak yang sama dengan bendanya. Malah fokusnya ke sini. Baiklah. Nggak apa-apa. Oke. Ketemu, alhamdulillah. Seru. Seru kan? Kalau udah ngerti mah seru-seru aja. Ini aku waktu SMP aja, Kak, parah banget. Aku SMP tuh gak pernah ngerti fisika sama sekali. Ya ampun. Nggak apa-apa deh. UN aja tuh nembek, Kak. Aku UN malamnya aja gak belajar. Terus nyeselnya sekarang. Nggak apa-apa. Seenggaknya sekarang kan ini banget, semangat banget kayaknya.